Halo teman-teman semua. Jadi di video kali ini kita akan sama-sama belajar mata pelajaran kimia yaitu sifat koligatif larutan. Saya Hasfira dan Elva Andriani membuat video ini untuk pemenuhan tugas video kimia. Nah, di video ini kita akan belajar apa sih? Di sifat koligatif larutan ini kami membagi menjadi 5 poin. Yang pertama yaitu konsentrasi larutan, yang kedua klasifikasi sifat koligatif larutan, yang ketiga ada contoh soal, yang keempat contoh penerapan atau pengaplikasian sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir ada kesimpulan. Sebelum membahas konsentrasi larutan, kita perlu tahu apa sih sifat koligatif larutan itu. Jadi, sifat koligatif larutan adalah sifat fisik larutan yang tidak bergantung pada identitas zat larut atau pelarut. Karena kita telah mengetahui apa itu sifat koligatif larutan, kita lanjut ke poin pertama, yaitu konsentrasi larutan. Moralitas, molalitas, dan fraksi mol. Konsentrasi larutan didapatkan dari metode kuantitatif adalah menggunakan molaritas. Nah, molaritas adalah satuan yang menyatakan jumlah mol suatu zat dalam satuan liter larutan. Satuan molaritas ditandai dengan huruf M kapital atau disebut juga dengan molar. Rumus dari molaritas adalah N per V atau M sama dengan M per mR kali 1000 per V dalam satuan mililiter. M adalah molaritas, N sama dengan mol, V sama dengan volume, W sama dengan massa zat terlarut atau garam, mR adalah massa molekul zat terlarut. Yang kedua, molalitas. Dilansir dari Chemistry Libre Text, molalitas adalah cara menyatakan konsentrasi larutan. Molalitas merupakan jumlah mol suatu zat terlarut dalam 1 kg atau 1000 gram pelarut. Rumus dari molalitas adalah M sama dengan N kali 1000 per P atau M sama dengan W per mR kali 1000 per P. M adalah molalitas larutan atau molal, W massa zat terlarut, mR massa molekul zat terlarut, N jumlah mol zat terlarut, dan P adalah massa pelarut. Fraksi mol. Fraksi mol adalah perbandingan dari jumlah mol suatu zat terlarut atau zat pelarut dengan jumlah mol total yang terdapat dalam sebuah larutan. Simbol fraksi mol dituliskan dengan huruf X kapital. Rumus dari fraksi mol sebagai berikut. XP sama dengan NP per NT tambah NP, dan XT sama dengan NT per NP tambah NT. Oke teman-teman, kita next ke poin kedua, yaitu klasifikasi sifat koligatif larutan. Di sini ada 4. 1. Penurunan tekanan uap, 2. Kenaikan titik didih, 3. Penurunan titik beku, dan yang terakhir tekanan osmotik. Penurunan tekanan uap ada 2, yaitu larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit. Penurunan tekanan uap adalah tekanan yang ditimbulkan oleh uap yang berbanding lurus dengan konsentrasi zat cair, namun berbanding terbalik dengan suhu zat cair. Apabila terjadi penurunan tekanan uap larutan yang disebabkan adanya zat larut, maka besaran penurunan tekanan uap larutan adalah selisih dari tekanan uap pelarut murni dengan tekanan uap larutan. Persamaan yang akan terjadi yaitu delta P sama dengan XT kali P0. P0 kurang P sama dengan 1 kurang SP. P0 kurang P sama dengan P0 kurang XP kali P0. Keterangan SP adalah penurunan tekanan uap, SP adalah fraksi mol pelarut, sedangkan XT fraksi mol terlarut,
P0 tekanan uap jenuh pelarut murni, P sama dengan tekanan uap larutan. Penurunan tekanan uap larutan non-elektrolit adalah larutan yang saja tidak dapat mengantarkan arus listrik. Nah, rumusnya adalah P sama dengan P0 kali XP atau delta P sama dengan P0 kali XT. Dengan keterangan seperti yang di samping. Sedangkan larutan elektrolit adalah sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Larutan elektrolit adalah larutan yang zatnya mampu mengantarkan arus listrik ketika dilarutkan di dalam air. Nah, rumusnya adalah delta P sama dengan P0 kali XT kali I. I di sini adalah faktor Van Hoff. Oke, kenaikan titik didih. Sama seperti penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih juga ada larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit. Kenaikan titik didih adalah salah satu dari 4 sifat koligatif larutan, yaitu sifat larutan yang dipengaruhi oleh partikel zat pelarut. Kenaikan titik didih non-elektrolit adalah suhu pada saat tekanan uap jenuh suatu cairan sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Dengan rumus delta TB sama dengan M kali KB. Dengan keterangan seperti yang tertera di samping. Kenaikan titik didih elektrolit adalah suhu pada saat tekanan uap jenuh suatu cairan sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Dengan rumus delta TB sama dengan M kali KB kali I. Apakah titik didih air di dataran tinggi dengan titik air di dataran rendah sama? Berikut ilustrasi titik didih air di dataran tinggi dan titik didih air di dataran rendah. Titik didih air di dataran tinggi lebih kecil dari 1000 derajat Celcius, sedangkan titik didih air di dataran rendah adalah 100 derajat Celcius. Nah, dari pernyataan tadi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi dataran, maka tekanan atmosfer semakin rendah, sehingga titik didih semakin cepat. Dan ingat ya teman-teman, TB0 itu lebih besar daripada TB. Selanjutnya penurunan titik beku yang juga terbagi atas larutan non-elektrolit dan juga larutan elektrolit. Penurunan titik beku adalah penurunan titik beku pelarut akibat penambahan zat larut yang tidak mudah menguap. Penurunan titik beku larutan non-elektrolit hanya memiliki satu ion saja yang tidak mungkin mencukupi kebutuhan titik beku yang diinginkan. Nah, rumus dari penurunan titik beku larutan non-elektrolit adalah delta TF sama dengan M kali KF atau delta TF sama dengan A per MR kali 1000 per P kali KF. Larutan elektrolit dengan rumus delta TF sama dengan M kali KF kali I. Delta TF sama dengan A kali MR kali 1000 per P kali KF kali I. Jadi perbedaan rumusnya adalah jika larutan elektrolit maka ditambahkan I. Klasifikasi yang terakhir adalah tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah tekanan hidrostatik yang terbentuk dalam larutan yang lebih pekat saat osmosis terjadi. Tekanan osmotik inilah yang akan mempertahankan kesetimbangan osmotik antara suatu larutan dan pelarut murninya yang dipisahkan oleh membran semi-permeabel. Metode tekanan osmotik ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan metode lain karena pengukuran tekanan dilakukan pada suhu ruangan dan molaritas larutan digunakan sebagai pengganti molalitas. Tekanan osmotik larutan non-elektrolit dengan rumus P sama dengan M kali R kali T atau P sama dengan A per MR kali 1000 per ml kali R kali T. Sedangkan rumus dari tekanan osmotik larutan elektrolit adalah P sama dengan M kali R kali T kali I. P sama dengan A per MR kali 1000 per ml
kali R kali T kali I dengan keterangan seperti yang tertera di samping. Selanjutnya kita masuk ke poin ketiga, yaitu contoh soal. Di sini kami mengambil contoh soal dari kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Dari contoh soal 1 dapat diketahui bahwa massa zat X 18 gram, Tb larutan 100,208 derajat Celcius, massa air 250 gram, dan Kb air 0,52 derajat Celcius per meter. Nah, langkah yang pertama kita harus menentukan kenaikan titik didih larutan. Delta Tb sama dengan Tb larutan kurang Tb pelarut, yaitu 100,208 derajat Celcius kurang 100 derajat Celcius sama dengan 0,208 derajat Celcius. Nah, langkah yang kedua menghitung MR zat X dengan rumus delta Tb sama dengan Kb kali A per MR kali 1000 per B, maka MR sama dengan Kb kali A per delta Tb kali 1000 per B sama dengan 0,52 derajat Celcius per meter kali 18 gram per 0,208 derajat Celcius kali 1000 per 250 gram sama dengan 180. Jadi MR zat X adalah 180. Yang ditanya dari contoh soal 2 adalah titik beku larutan atau TF. Nah, cara mengerjakannya yang pertama adalah mengidentifikasi zat. Nah, KCl di sini adalah K+ tanpa Cl-. Nah, K+ ini adalah kation dan Cl- ini adalah anion, dan K+ ini adalah basa, sedangkan Cl- adalah asam. Nah, N daripada KCl adalah 2. Perlu kita ketahui bahwa KCl merupakan elektrolit kuat dan I dari KCl adalah 2. Nah, langkah selanjutnya yaitu penurunan titik beku. Dengan rumus delta TF sama dengan M kali Kf kali I. Dari rumus tersebut menghasilkan 18,6 derajat Celcius. Nah, langkah yang terakhir adalah menentukan titik beku larutan dengan rumus TF sama dengan TF0 kurang delta TF. Nah, teman-teman, TF0 ini selalu 0. Nah, maka TF0 sama dengan 0 dikurang dengan delta TF, yaitu 0 kurang 18,6 sama dengan 18,6 derajat Celcius. Jadi titik beku larutan atau TF sama dengan min 18,6 derajat Celcius. Selanjutnya kita ke poin keempat, yaitu contoh penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Di contoh pertama saya mengambil pembuatan es putar seperti yang telah kami praktikkan di dalam lab kimia. Dalam membuat es putar ini terjadi penerapan sifat koligatif penurunan titik beku. Pendingin di sekitar wadah pembuatan diberikan garam untuk menurunkan titik beku sehingga bahan-bahan cair dapat berubah tekstur menjadi es yang lembut. Selain itu, pendingin dapat bertahan lama dan membuat es putar tidak mencair. Contoh penerapan kedua yaitu kenaikan titik didih dengan penambahan garam ketika memasak dilakukan setelah air mendidih. Tujuannya sebagai tindak pencegahan agar pada proses pemasakan tidak terlalu lama. Contoh ketiga adalah laut mati. Laut mati ini merupakan contoh penerapan sifat koligatif dalam penerapan penurunan tekanan uap pelarut oleh zat-zat terlarut. Airnya berkadar garam tinggi, jadi konsentrasi zat terlarut tinggi dan saat orang berenang di laut mati tidak akan tenggelam.
Contoh yang keempat yaitu hewan di iklim dingin. Hewan yang tinggal di iklim dingin memanfaatkan sifat koligatif larutan penurunan titik beku untuk bertahan hidup, termasuk dalam darah ikan laut mengandung antibeku yang dapat menurunkan titik beku air hingga 0,8 derajat Celcius. Jadi saat ini dapat mencegah pembentukan kristal es dalam jaringan dan selnya. Dan contoh penerapan yang terakhir adalah mesin cuci darah. Mesin cuci darah ini digunakan oleh para penderita gagal ginjal. Metode ini dialisis adalah proses perpindahan molekul kecil seperti urea melalui membran semi-permeable dan masuk ke cairan lain lalu dibuang. Peristiwa ini termasuk dalam penerapan sifat koligatif tekanan osmotik. Itulah tadi contoh penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita ke poin yang terakhir atau yang kelima, yaitu kesimpulan. Dari penjelasan sifat koligatif larutan dari awal sampai akhir, dapat kita simpulkan bahwa sifat koligatif larutan merupakan sifat larutan yang hanya tidak bergantung pada jenis zat terlarut tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Jadi, semakin banyak zat terlarut maka sifat koligatif akan semakin besar. Sifat koligatif merupakan sifat yang hanya memandang kuantitas bukan kualitas. Klasifikasi koligatif larutan ada 4 yaitu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Terima kasih karena sudah menonton sampai akhir. See you di tugas selanjutnya teman-teman.